Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita yang bertujuh bisnis elektronik dan kerjasama global. Silahkan perkenalan dulu. Saya Fradelia dengan NIM 232010020133. Saya Musika Tasya Gundi dengan NIM 232010200168. Nama saya Ahmad Rizal Syahruddin dengan NIM 232010200161. Saya Riko Ramadhani dengan NIM 232010200136. Saya Muhammad Ibn Fajar dengan NIM 232010200064. Kenalkan, nama saya Hawa Zahrani dengan NIM 232010200223. Definisi bisnis elektronik. Bisnis elektronik atau yang sering disebut bisnis merujuk pada skala aktivitas serta proses bisnis yang dilakukan secara elektronik atau melalui internet untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Pentingnya kerjasama global dalam bisnis elektronik. 1. Akses ke pasar yang lebih luas. 2. Sumber daya dan kompetensi yang beragam. 3. Efisiensi operasional. 4. Innovation kolaboratif. 5. Mengikuti tren global. Bagaimana sistem informasi meningkatkan proses bisnis? Sistem informasi mengotomasikan banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti memeriksa kredit klien, mencetak tagihan, dan mengirim pesan. Selanjutnya, jenis-jenis informasi. Sistem kelompok manajemen yang berbeda. Sistem membuat perusahaan saling terhubung dan bisnis e-commerce dan e-governance. 1. Sistem kelompok manajemen yang berbeda. Sistem pemrosesan transaksi itu dibagi, sistem kelompok manajemen yang berbeda itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi, sistem intelijen bisnis, dan ketiga sistem mendukung keputusan. Atau sistem pemrosesan transaksi mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk melakukan bisnis, seperti entry pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, karyawan yang mencatat, dan pengiriman tujuan utama. Bahwasanya sistem ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin dan untuk memantau arus transaksi di perusahaan. B. Sistem untuk intelijen bisnis. Istilah terkini mengenai data dan perangkat untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menyediakan akses kepada data untuk membantu manajer dan penggunaan lain dalam suatu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih berdasarkan informasi. Yang kedua, sistem membuat perusahaan saling terhubung. Bahwasanya mempunyai beberapa sistem. Yang pertama, aplikasi perusahaan, sistem manajemen atau rantai pasokan, sistem manajemen hubungan pelanggan, sistem manajemen pengetahuan, dan intranet dan extranet. Aplikasi perusahaan itu merupakan sistem yang menjangkau seluruh area fungsional, berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang terjadi di seluruh perusahaan dan menjangkau seluruh tingkat manajemen. B. Sistem perusahaan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan proses bisnis pada area manufaktur dan produksi, keuangan, dan akuntansi. Kemudian yang C. Sistem manajemen rantai pasokan. Perusahaan menggunakan sistem ini untuk mengelola hubungannya dengan pemasok. Sistem ini membantu pemasok, perusahaan pembeli, distributor, dan perusahaan logistik berbagi informasi tentang pesanan dan produksi. Yang D. Sistem manajemen hubungan pelanggan. Untuk mengelola hubungan mereka dengan pelanggan, menyediakan informasi guna mengkoordinasikan seluruh proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan di bidang penjualan, pemasaran, serta pelayanan untuk mengoptimalisasikan pendapatan kepuasan pelanggan. Kemudian yang E. Sistem manajemen pengetahuan. Kemungkinan perusahaan menerima dan mengaplikasikan pengetahuan dan keahlian secara lebih baik. Yang terakhir, intranet dan extranet. Intranet adalah situs web internal perusahaan yang hanya bisa diakses oleh karyawannya saja. Jadi istilah kata
Kalau intranet itu yang bisa menjangkau hanya karyawan. Kemudian extranet adalah situs web perusahaan yang dapat diakses oleh vendor atau pemasok yang memiliki wewenang dan biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan pengiriman persediaan ke fasilitas produksi perusahaan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, business e-commerce dan e-governance. Business, aktivitas pengelolaan internal dalam perusahaan serta kegiatan koordinasi dengan pemasok dan rekan bisnis. Jadi, saat ini kolaborasi dan kerja sama tim menjadi lebih penting dibandingkan sebelumnya karena berbagai alasan. Dan alasan tersebut ialah mengubah sifat pekerjaan, pertumbuhan bidang pekerjaan profesional, mengubah struktur organisasi perusahaan, mengubah ruang lingkup perusahaan, dan mengubah budaya kerja dan bisnis. Selanjutnya, Perangkat dan teknologi untuk kolaborasi dalam bisnis jejaring sosial. Yang pertama ada surel dan pesan instan atau instant messaging. Yang kedua ada wiki. Yang ketiga virtual works. Yang keempat ada platform kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Yang pertama ada surel dan pesan instan atau instant messaging menjadi perangkat utama dalam berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menghubungkan pekerjaan perangkat lunak tersebut. Beroperasi pada komputer, telepon seluler, dan perangkat genggam nirkabel lainnya juga, dilengkapi fitur untuk saling berbagi file dan mengirim pesan. Yang kedua ada wiki, merupakan jenis situs web yang memudahkan pengguna yang tidak mengetahui bahasa pemrograman dan pengembangan web untuk berkontribusi dan mengubah isi tulisan serta gambar. Yang ketiga ada virtual world seperti Second Life, yakni lingkungan 3D yang dihuni oleh penduduk atau warga yang telah menciptakan karakter grafis sebagai perwakilan diri yang dikenal sebagai avatar. 4. Ada platform kolaborasi dan bisnis jaring sosial. Perangkat lunak menyediakan platform atau landasan program dalam beroperasi. Multifungsinya untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial dalam kelompok karyawan yang bekerja di lokasi yang berbeda. Platform yang paling banyak digunakan adalah konferensi audio berbasis atau internet-based audio conferencing dan sistem video conferencing atau pertemuan tatap muka lewat video secara online. Layanan perangkat lunak online tersebut seperti Google App atau Google Sites atau Cybercloakers, sistem-sistem kolaborasi untuk perusahaan seperti Lotus Notes dan Microsoft SharePoint, serta perangkat jejaring sosial untuk perusahaan. Selanjutnya fungsi sistem informasi dalam bisnis. Hampir di setiap perusahaan, bahkan terkecil sekalipun, departemen sistem informasi adalah kelompok resmi dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dan memberikan jasa pelayanan di sektor teknologi informasi. Yang pertama, departemen sistem informasi. Departemen informasi terdiri atas para spesialis seperti program, analis sistem, pemimpin proyek, dan manajer sistem informasi. Pemrogram adalah spesialis yang dilatih mengenai hal-hal teknis secara mendalam yang menulis rangkaian perintah dalam suatu program untuk komputer. Analis sistem melambangkan hubungan utama antar kelompok sistem informasi dengan seluruh sistem lainnya dalam perusahaan. Manajer sistem informasi adalah pemimpin dari tim pemrograman dan analis manajer proyek, manajer fasilitas, manajer telekomunikasi, ataupun spesialis database. Yang kedua, pengorganisasian fungsi sistem informasi. Perusahaan yang kecil tidak akan memiliki kelompok sistem informasi yang formal. Mungkin perusahaan tersebut hanya memiliki satu orang karyawan yang bertanggung jawab memelihara jaringan dan menjalankan aplikasinya atau menggunakan jasa konsultan dalam melakukan pekerjaan ini. Perusahaan yang lebih besar memiliki departemen sistem informasi yang tersendiri yang diatur melalui cara-cara yang berbeda tergantung sifat dan kepentingan perusahaan. Oke, selanjutnya kesimpulan proses bisnis adalah seperangkat aktivitas yang berhubungan secara logis yang dimana suatu pekerjaan terorganisir, terkoordinasi dan fokus untuk menghasilkan produk atau jasa yang memiliki nilai. Proses bisnis adalah aliran kerja yang konkret dari bahan baku informasi dan pengetahuan. Proses ini juga tergantung pada beberapa baik bisnis dirancang dan dikoordinasikan. Selain itu juga menjadi sebuah kekuatan kompetitif
otomatisasi banyak langkah dalam proses yang sebelumnya dilakukan manual seperti memeriksa kredit klien atau menghasilkan faktur dan ketertiban pengiriman. Tapi hari ini teknologi informasi dapat melakukan lebih banyak lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah maupun kata, kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.